Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast Dangdut, podcast oleh Madang dan Udut lah ini. Tapi tamu kita hari ini adalah Bulurah. Jadi arep udut ya kusik dampet. Dan kali ini kita akan mengupas secara lebih detail. Mungkin pemirsa yang ada di luar sana ini belum tahu suka dukanya jadi Bulurah itu seperti apa. Terus kita akan mengulik ini tentang kisah perjalanannya Bulurah ketemu dengan Pak Lurah. Ini ada kisah yang menarik. Nah, ini Bu, kembali diceritakan Bu. Ini karena biar mungkin tadi yang terlewat kita off air tadi ya, ini bisa diceritakan secara lebih gamblang. Nah, ini dengan Bu Yeni, nah itu nggak kenal ke Bu Yeni. Ya, nah. Bu Yeni ini adalah beliau ini sosok yang mungkin kayak ibu-ibu yang butuh penyuluhan pertanian dan lain sebagainya. Beliau ini sangat familiar karena beliau ini berkecimpung di dunia pertanian, terus PKK dan lain sebagainya. Wis bangennya aku ngomong wae, mari dora percaya langsung menuju Bu Yeni. Pripun Bu ini Bu? Sibuk napa Bu? Sibuk di pekerjaan apa pekerjaan pokok apa pekerjaan sampingannya ini? Yang pokok ini masih ngantor di? Saya masih ngantor di BPP Pajangan, Balai Penyuluh Pertanian Pajangan. Oke, kerjaannya apa itu kerja? Itu kebetulan kita sebagai penyuluh pertanian, khususnya kalau saya di wilayah Triwidadi, tapi karena saya diberi amanah jadi mengampu satu Kapanewon juga. Jadi dituakan di situ, jadi harus mengampu satu Kapanewon. Satu Kapanewon itu satu kecamatan. Ini yang nang luar Jogja sing nang ngerti. Oh, iya. Satu Kapanewon itu satu kecamatan. Jadi beliau ini bertanggung jawab luas kecamatan Pajangan itu sama dengan satu negara Singapura. Percaya ora toh? Aku ya mek ngawur. Jadi percaya. Ini. Terus ini Bu, cara mungkin membagi waktu nih pripun Bu. Ini kan Ibu juga sebagai istri Bulurah yang mungkin ketika ada acara apa harus mendampingi, terus Ibu yo kerja sebagai apa ini pegawai juga, terus juga harus sebagai ibu rumah tangga. Ini pertanyaannya mesti Bulurah bingung, ora padha rumahmu. Nah, itu centak gitu. Betul. Pripun Bu itu Bu? Ya, pertama sebagai ibu rumah tangga kita laksanakan ketika masih pagi nih sebelum anak-anak pergi sekolah. Nah, itu baru kita istilahnya menyiapkan untuk anak-anak, untuk suami gitu nggih. Habis itu ya kita melakukan pekerjaan karena yang wajib dan yang pokok itu sebagai penyuluh nggih. Jadi saya ke kantor dan ketika ada tugas atau pekerjaan sebagai Bulurah, misalnya ada undangan atau apa gitu, nanti kita harus punya prioritas. Ya, jadi mana yang lebih penting ketika pekerjaan kantor itu memang tidak boleh diwakilkan atau tidak boleh ditinggalkan, maka ketika bebarengan dengan kegiatan PKK yang diwakilkan. Ya, tapi ketika nanti di PKK yang memang tidak boleh diwakilkan harus dihadiri sendiri karena ada nggih acara-acara tertentu yang memang tidak boleh diwakilkan. Kebetulan di kantor boleh tidak begitu penting, nanti kita hadir yang di PKK, menghadiri acara PKK. Gitu. Jadi skala prioritas ya betul, kita harus punya skala prioritas supaya enak semua gitu. Enak gitu. Semua ini bahasanya pikiranmu mesti enak semua. Jadi kita nggak bingung gitu loh, kita bisa fokus. Jadi mana yang lebih penting itu yang diprioritaskan. Oke, nah ini mungkin sedikit melebar dari tupoksinya Ibu. Nah ini kembali ke masalah internal yang mungkin kembali flashback ke belakang ini Bu. Pertanyaannya tak ganti kok ini. Jadi tak bocori pemirsa. Tadi harus ngomong suwe lho, baterai kamerane entek. Nah, iki berpikir ulang nih. Dulu Bu, ini kan Ibu menikah dengan Bapak ini kan usia hubungannya tidak lama, sekitar 1 tahun tak Bu ini. Yeah. Ini lewat
detektif yang saya sebar di kelurahan loh Bu. Ada detektifnya tuh. Ada detektif bayaran. Sekitar 1 tahun dekat terus memutuskan untuk merit. Ya. Yang ngomong kalau aku suka kamu itu Bu Lurah atau Pak Lurah? Apa ya? Enak lah. Nek suka apa enggak sampai sekarang itu nek tanya suami gitu ya. Kamu tuh cinta enggak tuh sama aku? Ora cinta kok metu loro nah gitu nggih. Jadi nek masalah suka apa cinta apa enggak kita enggak anu nggih. Yang penting yang mengajak duluan itu suami. Intinya gini, kita ada karena kita masing-masing punya tanggung jawab nih. Beliau juga bilang sebelum saya memutuskan ya apa tidak, itu Bapak bilang dulu, nek dadi bojon lurah ki gini-gini nih, cara dene paite ki kayak gini. Belum lagi keluarga saya backgroundnya seperti ini. Nah kayak gitu, entah itu orang tua saya yang keras atau apa, nah gitu semua disampaikan dulu. Nah terus ya saya juga butuh waktu toh untuk mempertimbangkan. Kebetulan kalau saya orang tua saya tidak banyak menuntut nggih. Awalnya saya juga nggak bilang kok sama orang tua nek saya itu dilamar sama lurah itu enggak. Cuma saya bilang sama orang tua kalau saya ada teman saya yang serius mau melamar, mau hubungan serius gitu. Tapi saya belum cerita kalau yang mau melamar saya itu seorang lurah gitu ibaratnya. Jadi kebetulan orang tua saya tidak menuntut nih soal pekerjaan kamu itu suamimu harus pekerjaan ini enggak gitu. Jadi kalau kamu udah suka, masih cocok gitu nggih, boleh gitu nggih. Kebetulan saya juga dari kecil bersama simbah saya nggih. Jadi saya menemani sudah punya tanggung jawab seperti orang apa nggih. Jadi merawat simbah saya gitu. Jadi saya sendiri kemudian kalau adik sama bapak ibu kan kita beda rumah nggih. Jadi saya di Bantul sama simbah itu. Jadi kalau untuk ibaratnya mengurus rumah itu udah biasa, sudah katam lah. Iya, sudah sejak kuliah, sudah sejak SMA itu udah saya terbiasa dengan simbah. Tapi pernah ngapel enggak Bu? Pak Lurah ngapel malam Minggu Jumatan Melitit itu? Kalau istilah apel yo enggak. Ya cuma silaturahmi gitu. Tapi yo enggak sesering itu nggih. Istilahnya kan kita saya juga nggak berani toh ya pacaran nanti dimarahin warganya toh. Nah, kita nggak ada istilah pacaran kayak anak muda itu kita kenalan terus kita kemana-mana berdua toh enggak. Kita nggak ada acara pacaran kayak gitu. Mungkin telepon-teleponan ya? Ya cuma sebatas itu nggih. Kalau memperjelas orangnya udah ketemu, oh wonge yang ngono ki wajahnya juga seperti itu gitu kan. Cuma kalau telepon kan kita membahas tentang mungkin latar belakang kita. Jadi memperdalam perkenalan itu ya hanya sebatas itu. Ini saya penasaran ini satu Bu, ini harus saya tanyakan. Bang Nesa untuk dulu pas dekat itu panggilannya apa Ibu? Kalau ini kan ada beb, boy. Iya ini pacaran model Pak Lurah itu karena beliau tuh orangnya kalem, tidak neko-neko. Nah ini kalau sama Ibu itu dulu manggilnya ya Humairah. Aduh. Yang merah-merahan kan? Terus terang dia itu jarang manggil saya. Paling waktu belum ada komitmen untuk istilahnya ke hubungan yang serius itu ya panggilnya mungkin Mbak atau Bu karena beliau sebagai lurah, saya sebagai PPL-nya gitu. Tapi kalau sejak awal sampai sekarang saya panggilnya tetap Pak, Bapak. Saya manggil dia tetap Bapak. Beliau manggil Ibu? Ya kalau di depan anak-anak ya Bu. Tapi kalau cuma berdua ya kadang nyebut nama gitu. Kalau nggak ada anak-anak loh gitu. Tapi kalau sama anak ya Bu gitu Mbak Sake Bu. Ada anak-anak
sama Ibu. tidak itu perlakuannya beda. Ya cuma manggilnya toh. Oh, oke. Gitu, tapi nggak ada panggilan apa ya khusus kayak apa tadi beb gitu ya, say gitu enggak, kita nggak ada. Oke, nek kowe nyeluk pacarmu boleh? Oh ayah. Yang kuwi. Oke. Iya kan udah terlihat nggih, tampaknya apa penampilannya bapak kan nggak ada romantis ya. Romantis lah, Bu. Tapi Bapak seneng nyanyi tak, Bu ini? Enggak, Enggak seneng tak? enggak. Berarti nggak ada yang seneng musik di keluarga ini? Dulu senang, maksudnya mendengarkan musik. Bapak juga senang, cuma sekilas, cuma kan suaranya nanti ndak aut-autan gitu toh, jadi nggak nyanyi. Oke. Pernah nyanyi cuma saya ya malah ketawa-ketawa gitu, karena suaranya nggak bagus toh. Nyanyi di kamar mandi. Iya begitu. Jadi mungkin sekilas perjalanannya ya ini mungkin besok ini kita harus klarifikasi Pak Lurah ini ya. Ini sudah diceritakan dari Aduh. saksi, harus dipertemukan biar ada yang namanya bukti otentik. Nah, ngene Bu, ini kita tambah penasaran nih, kalau misalnya di keluarga ini Bu, yang sering mengucapkan kata maaf siapa? Jadi yang sering mengucap kata maaf kan tidak harus yang salah, misalnya nggak ada kopi kepahitan, maaf. Nggak ada ya. Abi, gitu. Kita sering mendidik itu biasanya kita sama anak nih. Mungkin saya juga bapak kita kalau memang salah kita nggak kan nggih, kita nggak takut, nggak malu minta maaf. Sama anak pun kita seperti itu. Jadi misalnya memang saya yang salah sama suami ya saya minta maaf itu. Jadi nggak harus nunggu lebaran ya kan. Nah suami juga kalau suami saya rasa memang yang salah banyak saya nggih. Jadi suami jarang minta maaf gitu. Karena biasanya ibu kan lebih banyak anu nggih. Kayak lebih banyak cerewet lah gitu nggih. Nah itu. Ini curhat sekaligus pengakuan. Nah ini Bu, ini mungkin yang tidak semua orang berani bertanya soal ini Bu. Mungkin kan ketika menjadi figur seorang lurah dan bu lurah itu ketika di depan masyarakat harus berwibawa dan lain sebagainya, harus kelihatan menjadi seorang apa ini istilahnya role model kata Bu, menjadi seorang figur yang memang harus dicontoh itu. Pernah nggak Bu ini di off the record di belakang layar tuh Pak Lurah sama Bu Lurah itu nek padu ya Bu? Apakah seseru kita nek sarung bojoku nek padu itu yo sangar Bu kadang pakai acara ngetokke nganu barang Gebuk bantal ya. Oh bukan. Nah, nganu ini ngabsen ini Gembira Loko itu apakah sama atau piye Bu nek ini? Alhamdulillah kalau di kami tidak pernah nih sampai padu kayak gitu. Paling nek nesu pripun? Misalnya tidak ada titik kulminasi iki wah nesu iki. Sama-sama anteng apa iki? Kalau marah biasanya saya yang lebih vokal nih. Istilahnya apa nih? Istilahnya saya lebih mengungkapkan. Tapi kalau bapak itu biasanya nek marah malah diam. Nah, jadi malah nek saya marah bapak diam kan malah tambah gondok gitu toh. Nah, itu. Terus ini marine piye nek Pak Lurah nesu itu marine piye apa nek bojoku itu nek aku nesu njur musel-musel itu lho Bu. Oh gitu. Pus itu pripun nek Pak Lurah lho apa dikake panganan sing enak. Enggak, biasanya nek kita lagi ada permasalahan gitu setelah mungkin mendengarkan saya nanaina gitu kan, mungkin bapak terus pergi aja gitu keluar rumah, mungkin ke tempat ke sawah atau kemana, nah gitu. Itu perginya berapa bulan ya? Weh, terus pulang ya? Pulang. Iya. Oke. Nah ini ceritanya tambah menarik ya. Nanti untuk yang pengen tahu lagi, ini banyak nanti ada beberapa paket ya. Ini khusus pertemuannya Bu Lurah dan Pak Lurah ini jarang diketahui masyarakat Triwidadi. Nah besok ini kan akan menjadi trending ya. Nah ini mungkin gini Bu, istilahnya ketika kita menjaga keluarga biar harmonis dan lain sebagainya, ini biar bisa dicontoh. Ini adik-adik ini sing pacaran we padu wae atau pacaran 3 tahun rabine wong liya. Ini gimana ini Bu? Kalau mungkin untuk
di rumah tangga nggih, meredam konflik kayak niku gitu. pripun? Nah itu memang kalau suami istri itu sudah kayak dipasangkan nggih. Jadi yang satu rame, yang satu anteng gitu. Nah kebetulan kalau saya yang marah gitu, bapak yang diam. Oh. Ya, jadi pripun nggih. Terus dari hati saya nggih, itu selalu ditanamkan setiap manusia itu punya kekurangan. Nah, punya kesalahan. Mungkin orang lain yang bisa menerima kelebihan kita itu banyak, tapi yang bisa menerima kekurangan kita ya hanya suami kita, pasangan kita. Gitu. Jadi mungkin kenapa kita diciptakan di dunia ini penuh dengan kekurangan, karena ketika dipertemukan jodoh itu untuk saling melengkapi. Iya, betul. Apik ra, kuwote apik ra ya. Pikir ngono kuwi. Oke. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Nanti untuk yang penasaran tentang kisah perjalanan Bu Yeni sampai dengan titik sekarang ini, nanti saksikan di episode yang kedua ya. Tentunya tetap di podcast Dangdut, podcast oleh Madang dan Udut. Sampai jumpa.